Shalom, salam kamu spesial. Di dunia ini seringkali muncul orang-orang yang hebat, termasuk anak-anak yang masih kecil. Dan hari ini saya ingin mengangkat satu topik, Nono, anak terpintar matematika sedunia, yang berasal dari NTT, hancurkan logika akal sehat Rocky Gerung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu heboh di media, yaitu seorang anak berusia 8 tahun berasal dari desa Buraen di NTT. Dia mengikuti satu lomba, yaitu ajang ABG International Mathematics Competition, ya, dan dia menjadi juara. Dia mengalahkan 7.000 anak dari seluruh dunia. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengambil potongan video dari channel TS Media dan channel Romo Alphonse Kono, ya. Mari kita saksikan untuk kita lebih jelas apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung dan apa yang dikatakan oleh Nono. Yang luar biasa adalah rahasia dari Nono menjadi anak yang paling pintar matematika sedunia adalah dia seorang anak yang rajin membaca Alkitab, dan dia adalah seorang anak juga yang rajin untuk berdoa. Mari kita saksikan videonya. NTT ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam 1 dekade ke depan IQ nasional kita akan tergrogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Tahu Nono kalau sehari-harinya ngapain? Sekolah, bangun pagi. Terus mandi nggak? Kita berdoa, kerja file, 5-6 file, Bapak timba besar, drill. Ulang. Nanti pelan-pelan. Bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, dan apa lagi? Kerja file. Apa? Latihan sempoa yang latihan software di pagi-pagi. Latihan software. Iya. Belum mandi. Masih itu belum, masih digigong, belum masih mandi. Masih belum sikat gigi. Iya. Udah langsung matematika? Iya. Pantesan aja menang olimpiade, coba. Luar biasa. Terus habis itu ngapain? Belajar software. Terus? Kerja file buat apa? Drill. Apa? Drill. Jadi bapaknya tanyain secara lisan Kuis soal-soal gitu, tadi. tes Ya, di drill. sempoa tadi ditanya lisan. Terus habis itu saya ngapain lagi? Mandi pergi sekolah. Mandi pergi sekolah. Sekolahnya naik apa sayang? Jalan? Motor. Oh, naik naik motor. Terus udah gitu sekolah jam berapa sayang masuk? Jam 7. Pulangnya jam 12. Oh. Tunggu mama. Tunggu mama. Mama jemput. Ambil tunggu kerja file. Oh. Ya, tunggu, saya kan kebetulan wali kelasnya juga. Ibu wali kelasnya. Ibu wali kelasnya. Baru terbuka semua. Luar biasa ya. Keren. Bu, ya? Kebetulan wali kelasnya kan di sana kelas 1 2 tuh keluar jam 10. Jadi saya kan tidak mungkin pulang dengan Nono toh, jadi masih tunggu pulang sekolah, saya sambil kerja tugas saya, dia lanjutin kerja file. Jadi kami rapat pun kan kaum guru semua pada tahu toh, jadi dia di ruang guru. Dia di sebelah kami kerja, kami punya tugas, dia juga kerja tugas dia kerja. Tapi dia mau ya Bu, anak-anak kecil kadang-kadang kan nggak mau suruh kerja matematika, lari sana lari sini, main bola apa. Kalau dia tuh mau anteng gitu ya? Ya Nono, kami kan sebagai orang tua cuma mengarahkan bagaimana caranya disiplin hidup supaya lebih baik. Hebat loh berarti ya. Caranya itu kan setiap pagi seperti kita sebelum dia berdoa baca Alkitab kan pasti dia pilih-pilih firman dalam Alkitab itu Kamelan. Jadi situ kita kasih tahu,
oh maksud Tuhan itu seperti itu dengan bahasa yang sederhana, jadi dia paham. Jadi Tuhan itu mau kita rendah hati, sayang orang-orang di sekeliling kita, orang tua. Lagi baca Alkitab tadi pagi, baca Alkitab apa kamu? Baca apa firmannya? Pagi-pagi kalau senada Alkitab, hafal firman. Apa? Amsal pasal 3:3a. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuh, makanya nonton Bunda Korla mulu lo di Instagram live-nya. Baca tuh. Tuh, baca firman Tuhan. Mantesan hidupnya keren. Setelah kita menyaksikan kedua potongan video tersebut, yaitu yang pertama video dari Rocky Gerung. Nah, dalam video itu Rocky Gerung menyatakan bahwa ada satu budaya di NTT, di Nusa Tenggara Timur, yaitu budaya panggang. Ya, seorang ibu setelah melahirkan, dia ditempatkan di dapur dan seperti dipanggang dengan api. Dan dia tidak boleh makan daging, ya. Dan menurut Rocky Gerung, bahwa budaya tersebut membuat orang kekurangan oksigen dan kekurangan zat besi, sehingga akan menghasilkan satu generasi yang bodoh. Tetapi kita lihat dengan jelas anak kecil, yaitu si Nono yang berusia 8 tahun, dia menjadi anak terpintar matematika sedunia. Artinya apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung yang dikenal sebagai profesor akal sehat itu dihancurkan oleh Nono, karena dia membuktikan bahwa budaya, kebiasaan tidak selamanya menentukan seseorang menjadi pandai. Ya, nah saya sendiri yang berbicara adalah orang asal NTT dan juga saya mengalami budaya tersebut. Bahkan saya menyaksikan keluarga saya melakukan itu. Tetapi anak-anak mereka bukanlah anak-anak yang bodoh. Ya, mereka anak-anak yang pandai. Tetapi mari kita lihat lebih jelas sebagai orang percaya, sebagai orang yang beragama, kita membangun segala sesuatu itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saya ingin kita membaca di dalam Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, saya memperhatikan bahwa kata hikmat di dalam bahasa Ibrani, yaitu kokmau, itu bukan berarti hikmat saja, ya. Kokma itu bukan berarti hikmat saja, tapi adalah juga kebijaksanaan, adalah juga keahlian. Jadi orang yang disebut berhikmat itu bukan saja pandai secara logika, mungkin seperti Pak Rocky Gerung, tetapi orang bisa pandai di dalam banyak hal sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa permulaan hikmat, seseorang menjadi berhikmat, itu bukan karena faktor apapun, ya. Tetapi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya digunakan kata yirau. Yirau artinya hal yang mengagumkan atau rasa hormat. Jadi orang yang takut akan Tuhan bukan rasa takut yang ditonjolkan, tapi kekaguman dan kehormatan kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia menjadi orang yang berhikmat. Terbukti dengan Nono yang masih sangat muda, lahir di satu desa di pedalaman Timur Kupang, tetapi dia menjadi anak yang paling pintar sedunia, ya, dalam bidang matematika. Nah, seringkali orang berpikir bahwa
secara logika bahwa kalau orang makannya makanan yang sangat bergizi, ya, dia tinggal di rumah yang mewah, dia akan menjadi orang yang pintar atau berhikmat. Faktanya ada banyak orang kaya juga tidak pintar, ya. Padahal mereka tinggal di dalam rumah yang mewah, fasilitas yang mewah, ya, mereka makan yang sangat bergizi, semua diatur begitu luar biasa. Tapi mereka juga tidak menjadi pintar. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia akan menjadi orang yang berhikmat. Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Faktanya Salomo seorang yang sangat berhikmat karena diberikan hikmat oleh Tuhan. Bukan karena faktor makanan, bukan karena dia tinggal di istana, bukan karena dia anak raja, tidak. Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Dan yang kedua yang kita bisa belajar, permulaan hikmat adalah mengenal yang Maha Kudus. Kata Ibrani yang dipakai adalah da'at. Da'at ini ya sedang berbicara tentang seorang yang berhikmat, seorang yang mengenal yang Maha Kudus, yaitu Allah sendiri. Ya, dengan kita mengenal siapa Tuhan, dengan kita mengenal pribadi yang kita sembah, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat, ya, orang yang pandai, ya, orang yang penuh dengan pengertian, karena kita kenal siapa Tuhan kita. Kita percaya kepada Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberi hikmat. Ya, saya teringat akan seorang di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai ayat 100, di situ dikatakan, Daud mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titahmu. Daud sendiri dalam perjalanan kehidupannya, dan kalau kita teliti lebih jauh, dia adalah seorang anak yang tertolak dalam keluarga. Tapi kemudian dia mencintai Tuhan, dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, dia takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Waktu dia takut akan Tuhan, dia mengenal yang Maha Kudus, dia menjadi orang yang berhikmat. Dengan jelas di sini dikatakan bahwa dia lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Dia lebih berakal budi dari semua pengajarnya, ya. Dia lebih mengerti daripada orang-orang tua. Kenapa? Karena dia mengenal siapa yang dia percayai. Kalau engkau mengenal Tuhan yang engkau percayai, engkau takut akan Tuhan. Saya percaya mungkin saya dan saudara tidak sepintar Nono, ya, karena itu anugerah buat Nono. Tetapi saya dan saudara menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana dalam kehidupan ini. Akhirnya waktu saudara menjadi berhikmat, saudara menjadi bijaksana, dan saudara mengenal Tuhan, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara, engkau yang belum mengenal siapa Tuhan, engkau belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, buka hatimu dan percaya kepada Dia, maka engkau akan menjadi orang yang berhikmat. Engkau akan menjadi orang yang mengenal yang Maha Kudus, dan engkau akan diberkati. Masa depanmu menjadi masa depan yang hilang gemilang. Karena itu saya menantang saudara, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka engkau akan menjadi orang yang berbeda, penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, karena pengenalanmu akan Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara saya diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Waktu engkau subscribe, engkau sedang menopang channel saya untuk terus berkembang dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Jangan lupa memberi komen yang membangun. Jangan lupa juga menekan lonceng, sehingga setiap kali saya upload video saudara mendapatkan notifikasi. Dan bagikan video ini ke Facebook pribadi saudara, ke grup-grup Facebook, grup-grup WA, atau grup-grup Telegram, agar banyak orang diberkati dengan video ini. Saya percaya engkau yang menonton video ini, engkau adalah orang
yang diberkati oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan, karena engkau mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Tuhan memberkati kita semua. Salam.